Selamat siang pemirsa, saya Daniel Huta Barat kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Seorang mantan polisi di Medan tembak anggota polisi. Lokasi hilangnya 3 anak di Langkat jadi tempat wisata dadakan. Matangkan materi, Taruna Akademi Angkatan Laut berlayar di dalam negeri. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Personel Polsek Medan Barat Aibtu RS menjadi korban penembakan oleh mantan anggota Polri di salah satu tempat pencucian mobil Jalan Gagak Hitam, Medan. Korban kritis setelah ditembak di bagian rusuk kanan menggunakan senjata api korban. Peristiwa penembakan terjadi saat korban berada di tempat pencucian mobil miliknya. Kemudian tersangka datang dan menghampiri korban. Dengan nada tinggi, tersangka menanyakan keberadaan rekan korban bernama Kadeo. Dengan spontan, korban menjawab tidak mengetahui keberadaannya. Diduga kecewa dengan jawaban korban, tersangka yang membawa double stick emosi dan merusak barang-barang yang ada di sekitarnya. Korban yang melihat kelakuan tersangka langsung mencabut pistol miliknya dan sempat melepaskan tembakan ke udara untuk memperingatkan tersangka. Bukan malah takut, tersangka yang tersulut emosi sempat berkumul dan berhasil merebut senjata korban. Dengan membabi buta, korban ditembak oleh tersangka dan mengenai rusuk bagian kanan. Usai menembak korban, tersangka kabur dengan mengendarai mobil penumpang warna hitam. Korban yang mengalami luka dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk mendapatkan perawatan. Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko mengatakan, polisi pecatan tersebut telah diamankan. Penembakan anggota polisi terkait hutang piutang antara tersangka dengan rekan korban bernama Kadeo. Anggota satu. Ya Pak, motifnya apa Bang? Hah? Motifnya apa? Pengakuan awal utang piutang. Ini antara polisinya sama orang berprima atau seperti apa? Bukan. Bukan ya? Polisi tersangka sama pemilik bengkel. Pemilik bengkel. Mantan Brimob. Informasinya, pelaku Info awal seperti itu. Oh, siap. Brimob Bali. Sementara itu, TKP penembakan telah dipasangi garis polisi. Saksi yang melihat kejadian mengatakan mendengar suara tembakan sebanyak 3 kali. Tembakan pertama aku lari kemari ke bengkel ini. Lihat orang ini udah berantem di situ di yang warna kuning. Berapa orang, Bang? 2 orang, Bang. 2 orang ya? 2 orang. Yang polisi ini pakai baju dinas atau enggak? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Dia pegang senjata, direbut sama yang pakai double stick ini, Bang. Ada pakai double stick. Didapatnya lah. Lawan itu ya? Nah, lawan itu diambilnya senjata itu. Tembaknya bapak itu ke sana. Di kursi itu lari ke sana gitu. Berapa kali dengar suara tembakan, Bang? 3 kali, Bang. 3 kali ya, Bang? Ya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Selain itu, pemirsa, Polsek Patumbak berhasil menggagalkan penyeludupan narkotika. 4 kurir berhasil diamankan beserta barang bukti 6 kg sabu. Penangkapan 4 kurir bermula saat polisi mendapat informasi adanya transaksi pengiriman paket yang diduga kuat berisi sabu dari Medan yang akan dibawa ke Provinsi Jambi. Polisi pun melakukan penyergapan di 2 lokasi berbeda, yakni di Medan dan Kabupaten Batubara. Adapun 4 tersangka yang diamankan tersebut yakni MZ alias Nazar, MR alias Ricky, J alias Jas, dan Z alias Din. Mereka merupakan warga Aceh yang ditugaskan untuk mengantarkan barang tersebut ke Jambi. Selain 4 tersangka, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 6 kg sabu yang dikemas dalam bungkusan teh Cina. Polisi juga mengamankan barang bukti lain berupa 2 unit mobil, tas, dan 7 ponsel milik pelaku. Kepada petugas, para kurir mengaku sudah 4 kali beraksi mengedarkan narkotika jenis sabu yang semuanya diedarkan di Provinsi Jambi dan Kota Palembang, Sumatera Selatan. Saat ini polisi tengah mendalami keterlibatan pihak lain dalam upaya penyelundupan narkotika, di antaranya pemilik gudang tempat penyimpanan sabu di Medan dan bandar yang menugaskan ke-4 pelaku. Kemudian setelah kita amankan dari semuanya ini,
Ada 4 tersangka yang sudah kita amankan, kemudian barang bukti 5.980 gram sabu-sabu, kemudian ada 7 handphone, 2 mobil. Sementara kita juga masih pendalaman untuk kurir atau orang yang mengantar barang yang istilahnya gudang sabu-sabu yang ada di wilayah kita. Keempat kurir tersebut masih mendekam di ruang tahanan Polsek Medan Patumbak untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Negeri Belawan memusnahkan 2 kapal asing berbendera Malaysia di perairan Belawan, Sumatera Utara. Kedua kapal yang sudah berkekuatan hukum pengadilan ini dibakar kemudian ditenggelamkan. Kedua kapal yang dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Belawan adalah KM PFKB GT 68,94 dan KM PFKB 1774 GT 64,81 yang merupakan kapal asing berbendera Malaysia yang melakukan illegal fishing atau pencurian ikan di perairan Indonesia akhir Mei 2020 lalu. Setelah berkekuatan hukum tetap dalam putusan pengadilan pada 23 September 2020, kedua kapal asing ini dibakar, kemudian ditenggelamkan di perairan Belawan, Sumatera Utara. Penenggelaman kapal dengan cara dibakar ini bertujuan untuk menimbulkan efek jerah bagi pelaku illegal fishing dari sejumlah negara lainnya yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Kepala Kejaksaan Negeri Belawan Ikeo Bahtiar mengatakan, pihak Kejari yang bekerja sama dengan Lantamal 1, PSDKP, Polairut Sumut dan Polres Pelabuhan Belawan juga menenggelamkan 13 jenis perlengkapan kapal seperti jaring, baterai, dan alat komunikasi kapal, tak jauh dari lokasi pembakaran dan penenggelaman kapal tersebut. Ini semata-mata dalam rangka penegakan hukum, yaitu melaksanakan putusan hakim yang sudah memperoleh perbuatan pidana terhadap, yaitu terhadap 2 kapal asing, yaitu kapal Malaysia. Hari ini dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar. Sebagian barang-barang yang bisa dihancurkan kemudian ditenggelamkan di laut. Ini atas kerjasama Kejaksaan Negeri Belawan. Tahun ini Kejari Belawan telah mengeksekusi 4 kapal terkait pengungkapan kasus illegal fishing. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Lokasi hilangnya 3 anak di Langkat jadi tempat wisata dadakan. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pencarian terhadap 3 bocah usia 7 tahun di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara terus dilakukan. Lokasi hilangnya ketiga bocah tersebut kini menjadi tempat wisata dadakan. Dusun Pulka di Desa Namanjahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kini mendadak ramai. Dusun yang hanya didiami 60 kepala keluarga tersebut didatangi ratusan hingga ribuan orang setiap hari. Mereka datang untuk melihat langsung lokasi hilangnya 3 anak yang hilang sejak 18 Oktober lalu. Akses jalan ke Dusun Pulka juga selalu dipadati kendaraan roda 2 dan 4. Sejumlah tokoh spiritual dari berbagai daerah juga mengadakan ritual di lokasi yang menjadi perhatian warga. Kenapa ramai Pak memang Pak yang di sini? Iya, tiap hari ramai. Sudah 8 hari 8 malam. Jadi ini Pak, ini warga mana aja nih Pak yang datang? Terutama kami warga yang khususnya Desa Namanjahe, Kecamatan Salapian. Ada juga yang dari Kecamatan Kuala, Borok, Hutan Baru, selesai sampai Secanggang ada sampai sini. Banyak dari luar ya Pak yang kemarin? Dari luar rame. Bersama personil TNI Polri, warga terus mencari keberadaan ketiga bocah tersebut. Radius pencarian telah mencapai lebih dari 400 hektar hingga ke desa sekitar. Warga juga mengadakan ritual adat dan zikir bersama. Atas itu aja dulu. Hal-hal lain nanti setelah inilah baru kita lihat bagaimana perkembangannya. Selain itu apa yang sudah dilakukan warga, Bang?
Artinya kita selama 9 hari ini kita sudah menyisir lokasi yang ada di sekitaran perkebunan dan perkampungan yang ada di sekitar TKP yang dicurigai. Hilangnya 3 bocah tersebut setelah bermain di sekitar rumah mereka yang berbatasan dengan areal perkebunan kelapa sawit milik PT LNK. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, satu lagi narapidana positif COVID-19 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara. Hal ini diketahui dari Lapas Kelas 2A Pancur Batu Deli Serdang. Pihak rutan membuat ruang isolasi untuk para tahanan yang terjangkit corona. Satu lagi narapidana di bawah jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sumatera Utara, yakni Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pancur Batu Deli Serdang, dinyatakan terpapar COVID-19. Diketahui sebelumnya narapidana tersebut memiliki penyakit bawaan dan diduga terkonfirmasi saat sedang berobat di Rumah Sakit Bandung, Kota Medan. Namun kondisi kesehatannya menurun sehingga pihak rumah sakit langsung melakukan swab. Hasilnya positif COVID-19, maka napi tersebut dirujuk ke Rumah Sakit Royal Prima Medan. Sebagai upaya menanggulangi COVID-19, Lapas Kelas 2A Pancur Batu juga telah membuat satu ruang isolasi untuk menampung tahanan pengadilan selama 14 hari serta diberi vitamin. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pancur Batu, Haposan Silalahi menyebutkan, pihaknya tetap menerapkan gerakan 3M protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Serta 2 kali dalam seminggu kamar hunian narapidana wajib disemprot disinfektan. Terima kasih. Di Lapas Pancur Batu selama ini kami sudah melakukan antisipasi pencegahan COVID, termasuk juga setiap pegawai itu wajib pakai masker, cuci tangan, dan juga selalu disemprot dengan hand sanitizer. Dan juga di lapas di blok hunian itu minimal sekali seminggu kita lakukan ukur suhu badan dan juga itu penyemprotan kepada warga binaan dan beserta kamarnya. Sekarang ini di Lapas Pancur Batu ada 1 orang terpapar COVID-19, yaitu warga binaan kita. Itu pun kejadiannya pada waktu itu yang bersangkutan sakit turun berok, setelah itu diopname di Rumah Sakit Bandung, seminggu, setelah seminggu dia di swab, ternyata hasilnya positif, sekarang diisolasi di Rumah Sakit Royal Prima Marelan. Hingga hari ini 51 orang pegawai dan narapidana di lingkungan Kemenkumham wilayah Sumatera Utara terpapar COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Petugas gabungan Badan Pengawas Pemilu bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Balai menertibkan alat peraga kampanye calon wali kota dan wakil wali kota Tanjung Balai. Puluhan APK yang melanggar ketentuan dieksekusi dengan cara diturunkan. Petugas gabungan Bawaslu bersama Satpol PP Tanjung Balai Sumatera Utara menertibkan alat peraga kampanye calon wali kota Tanjung Balai dan calon wakil wali kota Tanjung Balai yang terpasang di sejumlah fasilitas umum seperti di tiang listrik dan lain sebagainya. Melalui penertiban puluhan alat peraga kampanye bersama Badan Pengawas Pemilu dan petugas kepolisian, puluhan APK yang melanggar ketentuan dieksekusi dengan cara diturunkan. Ini kegiatan penertiban APK yang melanggar peraturan PKPU, maka Bawaslu bersama Satpol PP dan KPU menertibkan APK yang melanggar di seluruh wilayah Kota Tanjung Balai. Ada puluhan lebih alat peraga kampanye tersebut telah dibawa ke kantor Bawaslu untuk diproses sesuai ketentuan. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, KRI Bima Suci yang merupakan kapal latih membawa 85 orang taruna Akademi Angkatan Laut bersandar di dermaga Pelabuhan Belawan. Dalam pelayaran 98 hari yang seharusnya berlayar ke berbagai negara, hanya dapat berlayar di dalam negeri dikarenakan masa pandemi.
Kapal latih sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Dermaga Koarmada 2 Surabaya pada tanggal 26 September 2020. Kemudian berlayar menuju Lampung, Padang, Sabang dan bersandar di Dermaga Ujung Baru, Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. KRI Bima Suci merupakan kapal latih Taruna Akademi Angkatan Laut yang membawa 85 orang terdiri dari 75 taruna dan 10 orang taruni. Sebelum bersandar, kapal latih tersebut melakukan latihan di perairan Belawan yang langsung dipimpin oleh Komandan Buskamla. Dalam berbagai kegiatan latihan, satu unit pesawat intai maritim dengan melibatkan konvoi kapal perang Indonesia untuk mendukung latihan para taruna, seperti kegiatan sinar bidik dan latihan penegakan hukum di laut. Komandan Lantamal 1 mengatakan, Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 3 Angkatan 67 melaksanakan latihan selama 98 hari teknik pelayaran keliling Indonesia dan baru pertama kali sandar di Pelabuhan Belawan. 85 taruna yang seharusnya berlayar ke luar negeri tersebut terpaksa ditunda karena pandemi COVID-19. Akan tetapi untuk mematangkan materi dalam pelaksanaan operasi Kartika Jala Krida, Taruna Akademi Angkatan Laut ini hanya bisa berlayar di dalam negeri. Kemudian ke Kupang kembali ke Surabaya. Jadi kurang lebih waktunya 98 hari dilaksanakan. Terutama melalui laut-laut yang berbatasan dengan negara-negara lain. Terus kemudian untuk jumlah taruna di sini adalah 85, terdiri dari 75 taruna, kemudian 10 taruni, taruna tingkat 3. Sering dilaksanakan, tapi untuk ke Belawan baru kali ini. Baru sekali ini ke Belawan. Tapi ini sebetulnya dilaksanakan juga taruna tingkat 3 yang seharusnya ke luar negeri karena situasi COVID. Di mana-mana masih wabah, sehingga dilaksanakan pelayaran di dalam negeri. Kegiatan untuk menunjukkan peran militer dan diplomasi Angkatan Laut dan sebagai pelaksana penegak hukum di laut ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada para taruna Akademi Angkatan Laut yang sedang mengikuti pelayaran astronomi program Kartika Jala Krida di KRI Bima Suci yang merupakan kapal latih layar tiang tinggi pengganti KRI Dewa Ruci. Pemirsa, selama ini banyak orang beranggapan sungai identik dengan sampah dan airnya yang kotor. Tetapi tidak dengan sungai Watergong di Klaten ini. Bukan hanya bersih, sungai tersebut juga jernih serta dipenuhi puluhan ton ikan nila. Ribuan ikan jenis nila memenuhi sungai yang terletak di daerah wisata dan Resto Watergong, Klaten, Jawa Tengah. Berlokasi di dekat persawahan Desa Ponggok, Polan Harjo, Klaten, tempat ini kini semakin ramai dikunjungi para wisatawan. Pengelola Watergong Bagong Margono mengatakan, 6 tahun yang lalu sungai tersebut penuh dengan sampah. Ia pun berniat membersihkan secara rutin sambil melakukan penataan sungai. Setelah sungai dalam keadaan bersih, banyak warga mulai berdatangan untuk sekedar melihat. Dia pun kemudian melibatkan warga sekitar melakukan pengembangan menjadi resto dan wisata air hingga saat ini. Karena wisata air ditutup saat pandemi, Bagong menaburkan 1 ton bibit ikan nila di tempat ini. Panjang sungai 100 meter dengan lebar 5 meter dibagi menjadi 3 petak digunakan untuk budidaya ikan. Sementara untuk 1 petaknya kurang lebih bisa menghasilkan 20 ton ikan nila saat panen. Harus merubah mindsetnya dikarenakan kalau sungai ini tidak saya rubah akhirnya tidak ada kegiatan, sungai akan kotor. Maka meskipun tidak ada yang bermain di sini tetap saya tutup. Ada orang kegiatan di sini maka saya kasih ikan. Ada berapa ribu ikan Pak? Hitungannya kilo ya. Ini yang pertama itu ada 1 ton kebar, sekarang ada 20 ton.
Berapa jenis ikan, Pak? Jenis ikannya yang utama adalah nila. Kebetulan nila ini juga memang bagus dan begitu banyak orang itu kan macam-macam yang tanya. Maka ada mindset orang bilang ini koi bagus saya kasih koi. Ini ikan emas bagus saya kasih ikan emas. Jadi ada ikan emas, ikan koi, tapi yang utama adalah ikan nila. Melihat keberadaan sungai yang jernih dan penuh ikan, belakangan ini semakin banyak pengunjung yang berdatangan, baik untuk makan di resto atau hanya sekedar bersuah foto. Tidak hanya warga sekitar saja, tak jarang warga dari luar kota yang menyempatkan datang bersama keluarga. Di Instagram, Agenda Solo. Apa yang membuat menarik sampai datang ke sini? Kebetulan kan rumah mertua kan dekat sini, jadi sekalian mampir lihat ikan-ikan. Anaknya kan suka ikan-ikan. Saat ini pengunjung bisa menikmati sungai jernih dengan penuh ikan secara gratis. Sedangkan bagi pengunjung yang ingin menikmati makanan di tempat tersebut, dapat memesan aneka masakan menu ikan yang tersedia di restoran Watergong. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Dari Klaten, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.